Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah kepada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar, selamat bergabung di Radio WLC. Saya Mario Nugraha, bersama saya telah hadir Doni Alexander. Halo para pendengar, terima kasih telah bergabung kembali di siaran kami hari ini. WLC adalah stasiun radio Kristen dan karena itu kami lebih suka sebisa mungkin menggunakan nama pribadi Sang Pencipta. Tuhan dan Allah hanyalah gelar-gelar yang bersifat umum. Dan karena program kita disiarkan di seluruh dunia, maka siaran kita ini pun terdengar di negara-negara yang mayoritas penduduknya menyembah Tuhan, Allah, atau bahkan dewa yang berbeda. Tuhan yang dibahas di dalam Alkitab, yaitu Sang Pencipta, memiliki nama pribadi, yaitu Yahwa atau Yah. Nama ini berasal dari akar kata hayya. Ini adalah bentuk kata kerja verb of being. Kita memang tidak mengenal istilah kata kerja seperti ini dalam bahasa Indonesia, tapi ini berarti bahwa Yahwa adalah pribadi yang ada dengan sendirinya. Dia ada di dalam segala ruang dan waktu, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Nah, nama Sang Juru Selamat yaitu Yesus berasal dari upaya bahasa Yunani untuk mentransliterasi nama aslinya dalam bahasa Ibrani, yaitu Yahuswa. Kadang-kadang orang menyebutnya Yesua atau Yahsa, dan itu tidak masalah. Meskipun dari dua versi itu, Yahsa sebenarnya lebih tepat. Dan bagaimanapun juga orang menyebut variasi dari singkatan namanya, namun nama formalnya sebenarnya adalah Yahuswa, dan itu berarti keselamatan dari Yahwa. Benar, dan dalam bahasa Ibrani juga memang ada penggunaan beberapa gelar. Karena itu, jika kita membaca ayat-ayat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, maka Anda akan mendengar kata Eloa atau Elohim. Ini adalah gelar-gelar yang merujuk pada Yahwa. Baik, Doni, apa yang Anda ingin bagikan pada hari ini? Mario, apakah Anda pernah mendengar kisah dari Putri Keribu? Keribu? Sepertinya itu adalah salah satu spesies rusa yang hidup di kutub atau semacamnya, ya kan? Bukan. Ya, Anda benar. Tapi bukan itu yang saya bicarakan, Mario. Yang saya maksud adalah Putri Keribu dari Javasu. Nah, Anda belum pernah mendengarnya? Belum. Kedengarannya seperti karakter kartun, Doni. Nah, Anda tidak salah. Dia memang banyak digambarkan dalam karikatur. Pada tahun 1817, seorang wanita cantik yang mengenakan sorban berwarna gelap muncul di sebuah desa dekat Bristol di Inggris. Penduduk setempat tidak mengerti bahasanya. Awalnya mereka mengira dia adalah petani asing. Tetapi kemudian seorang pelaut Portugis yang mengaku memahaminya memberitahu semua orang bahwa dia sebenarnya adalah seorang putri dari sebuah pulau bernama Javasu. Menarik. Saya belum pernah mendengar tentang Javasu sebelumnya. Oh, ini akan menjadi semakin menarik, Mario. Menurut Putri Keribu, dia telah diculik oleh bajak laut dan dia melarikan diri dengan cara melompat ke laut dan berenang ke pantai. Oke, tentunya dia harus melalui badai dan perairan dingin di Selat Inggris. Ya, tentu saja. Kedengarannya seperti kisah pahlawan super abad ke-19, Doni. Nah, ceritanya dimuat di koran lokal dan kemudian seorang wanita berkata, "Hei, saya kenal dia. Dia dulu bekerja untuk saya. Dia menghibur anak-anak saya dengan berbicara dalam bahasa yang dibuat-buat." Nah, itu luar biasa. Jadi, siapa dia? Namanya Mary Baker. Dia adalah putri seorang tukang sepatu dan telah melakukan perjalanan yang jauh dari Devonshire, Inggris. Jadi, dia adalah warga lokal di sana. Saya tidak yakin Anda bisa menyebutnya seperti itu, atau menganggap ini sebagai sebuah kasus pencurian identitas. Karena Putri Keribu tidak pernah benar-benar ada. Tetapi ini adalah sebuah kasus kesalahan identitas. Dan itulah yang ingin saya bicarakan hal ini, Mario. Oke. Baik, saya akan menanyakan satu pertanyaan. Dan ucapkan jawaban pertama yang muncul di benak Anda. Siap, Mario? Siap. Siapakah juru selamat itu?
Yahusua, Yasa, Yesua, Yesus Kristus, atau bagaimanapun Anda menyebut dia, Yahusua adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah Anda mengatakan bahwa itu salah, Doni? Oh, tidak. Anda tidak salah, Mario. Tapi Anda juga tidak sepenuhnya benar. Oke, Anda ingin menggiring kemana? Apakah Anda khawatir? Sedikit. Oke, baiklah. Saya mengenal Anda dan anggota gereja rumah Anda. Nah, ketika Anda bergereja setiap minggu, saya ingin menanyakan musiknya. Tidak masalah jika itu lagu penyembahan atau pujian. Lagu tentang siapa yang Anda nyanyikan, Mario? Iya, tentu saja tentang Yahusua. Benar. Karena itulah yang dilakukan orang-orang Kristen. Mereka bernyanyi tentang Yahusua. Mereka bernyanyi tentang hidupnya, kematiannya. Mereka bernyanyi tentang dia yang berjalan di atas air dan mencari domba yang hilang. Mereka menyanyikan lagu tentang darahnya yang membasuh dosa dan tentang kedatangannya. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ya, betul. Dan tentu saja di bulan Desember semua lagu Natal bicara tentang kelahirannya. Jadi Anda bisa melihat semua pengkultusan pribadi ini dibangun di sekitar Yesus atau Yahusua. Itu salah, kedengarannya salah. Ya, saya tahu. Tapi dengarkan saya, Mario. Lagu pertama yang seorang ibu ajarkan kepada anak kecilnya adalah Lagu berjudul Yesus Sayang Padaku. Itu yang paling banyak, Doni. betul. Nah, coba sebutkan beberapa lagu yang berbicara tentang Yahwa. Sulit ya kan? Karena memang tidak banyak. Iya, dan di antara yang bisa saya ingat hanya yang terkait dengan kebesaran dan kekuasaannya, Doni. Ya, benar. Saya ingat judulnya Kudus, 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 Tuhan Maha Kuasa. Ya, begitulah Mario. Baik, Mario, saya ingin bertanya. Ketika Anda menyanyikan lagu-lagu tentang Yahusua, bagaimana perasaan Anda? Ya, ada rasa tenang, dikasihi, terlindungi, disayangi. Dan ketika Anda menyanyi atau mendengarkan lagu tentang Yahwa, lagu-lagu itu tidak memberi Anda perasaan yang sama, ya kan? Tidak, terus terang tidak, Doni. Lagu-lagu itu menekankan betapa kecilnya Anda di hadapan pribadi yang begitu tinggi dan agung dan jauh dari keberadaan Anda sendiri. Dan ketika tidak ada hubungan emosional yang nyata, atau setidaknya jika tidak ada hubungan yang hangat dan penuh kasih, maka Anda tidak akan bisa memiliki hubungan yang dekat dan penuh kasih. Anda pasti akan merasa lebih sulit untuk mempercayai bahwa Dia peduli kepada Anda dan pergumulan-pergumulan Anda. Benar sekali. Nah, saya menyimpulkan bahwa setan memiliki andil dalam hal ini. Tentu, Yahusua adalah penebus kita. Kematiannya membuat Yahwa dapat menghargai upah dari jasa darahnya untuk menutupi dosa-dosa kita. Sehingga kita pun dapat berdiri di hadapan Yahwa seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Benar. Terlebih lagi, kehidupan Yahusua yang tidak berdosa membuat Yahwa dapat membanggakan kita atas kebenarannya. Namun, melalui semua itu, Bapa tetaplah menjadi sosok penguasa yang dingin dan jauh. Dan hal-hal ini akhirnya mengaburkan fakta yang sedikit diketahui dari kitab suci terkait identitas sejati Juru Selamat. Baiklah, saya rasa semua telinga para pendengar sudah tertuju pada Anda, Doni. Jadi, jika bukan Yahusua, menurut kitab suci, Juru Selamat itu siapa? Yahwa sendiri. Oke, mari kita baca. Bukalah kitab Yesaya pasal 43, Mario. Oke. Ada bagian lain dalam kitab suci yang membicarakan hal yang sama, tetapi bagian ini secara khusus memperjelasnya secara berulang bahwa Yahwa adalah Juru Selamat kita. Mulailah membaca dari ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Yahwa yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Siapa yang telah menebus kita? Yahwa. Yahwa. Oke, teruskan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Beginilah caranya dalam menyelamatkan kita. Sekarang dia akan mengidentifikasi dirinya dengan nama. Ayat 3. Sebab akulah Yahwa Elohimmu yang maha kudus dari Israel, juru selamatmu. Sebab akulah Yahwa Elohimmu yang maha kudus dari Israel, juru selamatmu. Yahwa adalah juru selamat tertinggi kita. Benar. Dan pernyataan itu terus diulang di sepanjang pasal ini. Ayat 4 dan 5. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Baik, Mario, sekarang bacakan ayat 10 dan 11. Oke. Para pendengar, sekali lagi, ini berasal dari kitab Yesaya pasal 43, ayat 10 dan 11. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Yahwa, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada El yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Yahwa, dan tidak ada juru selamat selain aku. Oke,
Saya tidak mengatakan bahwa kita seharusnya tidak berterima kasih kepada Yahusua atas pengorbanannya yang tanpa pamrih. Justru kita akan bersyukur kepadanya dalam sepanjang kekekalan itu. Tetapi apa yang saya tegaskan adalah bahwa setan telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan mengalihkan kasih dan pujian yang seharusnya kita semua tujukan kepada Bapa. Namun sekarang kita tujukan pada Yahusua. Dan dengan demikian kita menjadi kehilangan koneksi dengan Bapa yang kita semua butuhkan. Lagi pula, Yahwa adalah sosok yang merancang rencana keselamatan dari sejak semula. Dan untuk setiap orang yang menerima anugerah yang ditawarkan itu, Sang Pencipta kita kemudian menjadi pencipta ulang kita. Itu benar. Roh Yahwa, nafasnya, yang menjadi agen aktif dalam menyucikan kita, dalam mencipta ulang kita seturut dengan gambar ilahi. Bahkan ayat-ayat di dalam kitab Yehezkiel pasal 36, tunggu saya buka dulu. Seluruh penekanan dalam ayat-ayat ini adalah pada apa yang Yahwa lakukan bagi kita. Doni dan para pendengar, dengarkan ini. Kitab Yehezkiel pasal 36 mulai dari ayat 23. Di sini dikatakan, Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Yahwa. Demikianlah firman Adonai Yahwa. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohmu. Iya, di sini dia menggambarkan pekerjaan seorang juru selamat, sang penebus. Ya, benar sekali Mario. Dan Yahwa sendirilah yang berbicara seperti itu. Jika Anda mau menerima keselamatan yang Dia sediakan melalui Yahusua, maka Sang Pencipta Anda akan menjadi Sang Pencipta ulang Anda. Tetapi setan telah menyembunyikan kebenaran ini. Alih-alih hati kita tertarik pada Yahwa dalam kasih karena semua hal yang telah Dia lakukan dan terus Dia lakukan untuk kita malah memfokuskan semua pujian dan penyembahan kita hanya pada Yahusua. Dan ingat, Yahusua tidak ilahi. Ya, benar bahwa Dia adalah putra Yahwa yang tidak berdosa. Tetapi Dia tidak ilahi, dan itu berarti bahwa Dia bukan Tuhan. Hanya ada satu Tuhan yang benar, dan itu adalah Yahwa. Saya setuju. Nah, para pendengar, saya tahu ini mungkin mengejutkan bagi sebagian dari Anda jika Anda dibesarkan untuk meyakini doktrin Tritunggal. Tetapi begitulah kebenarannya. Doktrin Tritunggal atau Trinitas berasal dari agama berhala kuno. Doktrin ini memasuki agama Kristen pada abad keempat, dan pada saat itu terjadi perselisihan yang besar. Jika Anda melewatkan program kami sebelumnya yang membahas tentang doktrin Tritunggal dan kemanusiaan Kristus, Anda masih dapat mendengarnya di situs web kami atau di YouTube. Carilah episode yang berjudul Bahaya dari Doktrin Trinitas, serta episode yang berjudul Terang Baru yang Mengejutkan Mengenai Inkarnasi. Itu benar-benar diskusi yang membuka mata. Saya pikir dalam kepala kita yang sudah terindoktrinasi dengan paham Tritunggal atau Trinitas, kita merasa sangat nyaman mengagungkan Yahusua sambil menjaga jarak dengan tangan Bapa yang Maha Kuasa. Sementara, Yahusua sendiri selalu tunduk dan berserah pada Bapa. Mario, mari kita buka kitab Matius pasal 19. Oke. Pada suatu hari, seorang penguasa muda yang kaya datang pada Yahusua, dan dia ingin tahu apa yang perlu dia lakukan agar dapat diselamatkan. Dia merasa bahwa dia sudah tekun mematuhi hukum Taurat, tetapi sesuatu di dalam hatinya mengatakan padanya bahwa dia masih kurang. Jadi, dia datang pada Yahusua untuk menanyakannya. Baik Mario, silakan baca ayat 16 dan 17 dari kitab Matius pasal 19. Baiklah, di sini dikatakan, ada seorang datang kepada Yahusua dan berkata, Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Guru yang baik. Orang ini bersikap sopan. Dia ingin Yahusua tahu bahwa dia tidak sama seperti orang-orang Farisi yang mencari-cari kesalahan. Jadi jika dia memberi sebuah pujian halus kepada Kristus, itu akan menunjukkan bahwa dia tulus bertanya. Oke, lanjutkan Mario. Baca ayat 17. Jawab Yahusua, mengapa engkau menyebut aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Yahwa. Perkataan ini merujuk kembali pada kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 yang menyatakan, Dengarlah, hai orang-orang Israel, Yahwa itu Elohim kita, Yahwa itu Esa. Kemudian ayat 5. Ayat berikutnya berkata, Kasihilah Yahwa, Elohimmu,
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, kita bisa. Dan memang sudah seharusnya kita berterima kasih kepada Yahuswa atas pengorbanan dirinya yang tanpa pamrih. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Yahwa adalah juru selamat utama kita. Benar. Pujian dan penyembahan kita, rasa syukur dan kasih tertinggi kita adalah untuk Dia. Amin. Para pendengar tetaplah di sini, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Banyak orang terkejut dan bingung pada ayat-ayat kitab suci di mana Yahwa memerintahkan pembinasaan total seluruh bangsa dalam penaklukan Kanaan. Genosida massal semacam itu tampaknya bertentangan dengan ayat-ayat lain dari kitab suci yang menampilkan Bapa Surgawi sebagai sosok yang baik hati, adil, dan memiliki kasih yang tidak terbatas. Namun ada alasan untuk itu dan alasan itu konsisten dengan karakter kasih Bapa. Untuk mempelajari lebih lanjut persoalan ini, buka worldslastchance.com dan bacalah artikel yang berjudul Nephilim di dalam Alkitab. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke, jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, Doni. Ya. Apakah akan menjadi salah jika kita menyebut Yahuswa sebagai juru selamat? Saya mengerti maksud Anda bahwa kita tidak boleh mengalihkan dari Yahwa penyembahan yang sudah seharusnya hanya menjadi miliknya. Tapi apakah salah jika kita menyebut Yahuswa sebagai juru selamat? Apakah kita telah berdosa melakukan itu selama bertahun-tahun? Tidak, sama sekali tidak. Seorang juru selamat adalah seseorang yang menyelamatkan. Itulah pekerjaan seorang juru selamat. Apa yang kebanyakan orang Kristen tidak sadari adalah bahwa kitab suci penuh dengan para juru selamat. Tunggu, maksud Anda seperti Kristus palsu itu? Mitras dan saya tidak tahu. Bukankah Dionysus juga termasuk? Bukan, Mario. Saya sedang berbicara tentang juru selamat sejati yang dikirimkan Yahwa untuk menolong umatnya. Persoalan berulang yang dicatat di seluruh kitab Perjanjian Lama adalah perbuatan bangsa Israel yang berbalik dari menyembah Eloah yang benar dan murtad dengan cara beribadah pada dewa-dewa. Kemudian, dalam upaya untuk menarik mereka kembali kepadanya, Yahwa akan mengizinkan musuh-musuh Israel menaklukkan mereka. Benar, dan kemudian ketika mereka sudah berada dalam kesulitan, mereka akan tersadar bahwa selama mereka beribadah kepada Yahwa, mereka bebas. Jadi, mereka akan kembali beribadah kepada Eloah yang di surga. Dan kejadian seperti ini terjadi berulang-ulang, lagi dan lagi. Yahwa benar-benar penyabar, ya kan? Iya, dia benar-benar sabar. Sangat jauh lebih sabar dari diri saya sendiri. Jadi ketika bangsa Israel mau bertobat dan kembali menyembah Eloah yang di surga, apa yang akan Yahwa lakukan? Dia selalu mengampuni mereka, kemudian dia selalu menerima mereka kembali. Dan dia akan membangkitkan seorang juru selamat untuk membebaskan bangsa Israel. Saya belum pernah benar-benar memperhatikan hal ini dengan cara seperti ini, Doni. Baiklah, mari kita lihat beberapa. Ini, saya telah mencetak beberapa ayat Alkitab. Tolong bacakan yang pertama dulu, Mario. Oke, ini dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 9, 15, dan 31. Di sini dikatakan, lalu berserulah orang Israel kepada Yahwa, maka Yahwa membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Kemudian ayat 15 berkata, lalu orang Israel berseru kepada Yahwa, maka Yahwa membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantarannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Dan ayat 31? Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Masih ada lagi. Ini baru sedikit. Tapi mereka semua adalah pembebas. Juru selamat, jika Anda lebih senang menggunakan istilah itu. Benar. Dan ada juru selamat perempuan juga kan? Ada Deborah, istri Lapidot. Dia adalah seorang nabi dan hakim di Israel pada zaman dulu.
Yahwa memakai dia dan Barak untuk membebaskan orang Israel dari Raja Kanaan, yaitu Yabin. Ya, betul Mario. Nah, di pertempuran yang sama ada Yael. Ketika Jenderal Yabin melihat bahwa mereka sudah kalah dalam pertempuran itu dan tentaranya sudah melarikan diri, Yael mengajak jenderal tersebut masuk ke dalam kemahnya dan di situ Yael membunuhnya dengan patok kemah saat dia sedang tidur. Dan ada Ester. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan semua orang Israel di kerajaan Persia. Sepupunya, Mordekai, bahkan mengatakan kepadanya bahwa mungkin Yahwa telah menjadikan Ester sebagai ratu untuk saat-saat seperti ini. Kita terbiasa hanya memikirkan Yahuswa dalam kaitannya dengan istilah juru selamat. Tapi orang-orang Israel sangat mengenal gagasan bahwa Yahwalah yang membangkitkan para juru selamat untuk membebaskan mereka. Oke, coba buka kitab Nehemia pasal 9 dan bacalah ayat 26 dan 27. Silakan Mario. Oke, nah ini dia. Baik, di sini dikatakan, tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu, mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar, lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan, mereka berteriak kepadamu, lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Yahwa memberikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka. Yahwa yang menyediakan para penyelamat mereka. Baik, Mario, tolong ambil kembali kertas itu, bacalah ayat keempat dari atas. Apa yang dikatakan di situ? Baiklah, ini dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 10 dan 11. Di sini dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Yahwa, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada El yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Yahwa, dan tidak ada juru selamat selain aku. Itu sudah sangat jelas. Tidak ada juru selamat selain aku. Sudah pasti ada para penyelamat lain, para manusia penyelamat. Tetapi intinya adalah bahwa Yahwa adalah juru selamat tertinggi yang membangkitkan manusia-manusia ini sebagai alat untuk bekerja baginya. Oke, jadi Yahuswa juga adalah juru selamat yang dibangkitkan oleh Yahwa untuk menyelamatkan. Bukan hanya bangsa Israel, tapi seluruh umat manusia. Benar, dan bagi saya sangat menarik menyadari bahwa Yahusua sebagai juru selamat umat manusia adalah penggenapan dari Yosua. Mereka berdua ditentukan oleh Yahwa untuk memimpin umatnya ke tanah perjanjian. Yosua membawa mereka ke Kanaan, dan Yahusua menuntun kita ke bumi yang baru. Dan nama Yosua sebenarnya adalah Yahuswa. Betul sekali. Kita mendapat Yosua dari Joshua, dan Joshua sendiri dari versi Inggris dari bahasa Ibrani Yahusua. Mereka berdua dikuduskan Yahwa untuk melakukan sebuah pekerjaan khusus. Anda ingat Mario, ketika Maria kedapatan hamil, tunangannya Yusuf tidak yakin harus berbuat apa. Jadi, Yahwa mengutus seorang malaikat untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dia memberitahu Yusuf apa nama dari anak itu. Dan dalam penjelasan nama itulah kita mendapatkan deskripsi dari misi Sang Mesias. Oke, tolong dibacakan Mario, kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 21. Kelahiran Yahusua Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Yahwa nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yahusua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, di situ orang-orang yang memperhatikan signifikansi dari kata-kata malaikat itu akan tahu bahwa misi Sang Mesias adalah misi rohani. Misinya bukanlah untuk menggulingkan kerajaan Romawi. Benar, itu adalah nama yang sempurna untuk Sang Juru Selamat. Yahusua berarti keselamatan dari Yahwa. Itulah Yahusua. Dia secara harfiah adalah keselamatan dari Yahwa. Tetapi sekali lagi misi Yahusua jauh lebih komprehensif daripada sekedar membebaskan orang Israel dari kerajaan Romawi yang menindas mereka. Tapi ada beberapa orang yang mengetahuinya, ya kan? Saya sedang memikirkan Sakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Oke, saya buka dulu dengan cepat. Kisahnya ada di dalam kitab Matius. Oh bukan,
tapi di dalam kitab Lukas pasal 1. Ya, Ini adalah nubuatan yang diucapkan Zakaria ketika Yohanes Pembaptis lahir. Nah, kitab Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 75. Di sini dikatakan, "Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Yahwa Eloa Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek-nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita." ini adalah deskripsi sempurna dari misi Sang Mesias yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ayat 71. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Ayat 74 dan 75. Dia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi di sini kita mendapati penyingkapan bahwa misi juru selamat ini adalah untuk memberikan kelepasan agar kita dapat beribadah kepada Yahwa dalam kekudusan dan kebenaran. Dan musuh apa yang merintangi kita mencapai itu, Mario? Nah, tentu saja iblis. Ya, benar. Kita semua punya musuh. Baik itu tetangga yang marah, rekan kerja yang tidak cocok dengan Anda, orang tua atau pasangan yang kasar. Negara yang kuat dan suka perang. Ya, itu juga. Itu semua adalah musuh yang membawa stres ke dalam kehidupan kita. Tetapi musuh terbesar yang dimiliki oleh semua orang adalah setan. Benar, kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Dia musuh yang paling buruk karena dia adalah musuh jiwa kita. Inilah alasan mengapa Yahwa menyediakan Yahuswa untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ya, dan saya pikir Paulus dengan sangat baik telah mengatakannya dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Doni. Dia berkata, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Yahwa." Dan fakta indah yang membangkitkan harapan adalah kebenaran ini tersedia bagi semua orang yang mau menerimanya dengan iman. Hanya itu yang harus Anda lakukan. Ketika Paulus dan Silas dipenjarakan secara tidak adil di Filipi, Anda ingat? Yahwa membuat gempa bumi untuk membuka gerbang penjara mereka. Kepala penjara bergegas ke sana, mengira semua tahanan telah melarikan diri. Tetapi para rasul angkat bicara, meyakinkan dia bahwa mereka semua masih ada di sana. Ini memberi mereka kesempatan untuk bersaksi. Dan setelah mendengarkan kesaksian mereka, sipir penjara bertanya, "Apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan?" Apakah Anda ingat apa yang dikatakan Paulus dan Silas? "Percayalah pada Tuhan Yahuswa Kristus dan engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu." Ya, itu dia. Percayalah pada Yahuswa, juru selamat yang dibangkitkan oleh Yahwa untuk mati bagi dosa dunia. Itu bukan luapan perasaan hangat yang tidak jelas. Ya, meskipun itu bagus. Ini adalah jaminan sederhana bahwa keselamatan adalah milik Anda. Bukan karena Anda pantas mendapatkannya. Ya, saya tidak layak. Bukan karena Anda sudah mengusahakannya. Betul, karena itu mustahil. Tapi itu menjadi milik Anda karena Yahwa telah menjanjikannya. Mhm. Kemudian, upah darah Yahuswa akan menutupi dosa-dosa Anda. Anda akan berdiri tanpa celah di hadapan Yahwa seolah-olah Anda tidak pernah berdosa. Terlebih lagi, dan para pengkhotbah tidak banyak membicarakan hal ini, adalah bahwa jasa dari kehidupan sempurna Yahuswa juga disandangkan pada Anda. Benar. Jadi, ketika Yahwa melihat Anda, dia tidak melihat Anda sebagai manusia yang lemah, bejat, dan berdosa. Dia melihat di dalam Anda kehidupan Yahuswa yang sempurna dan tanpa dosa. Itu anugerahnya. Dia telah menyediakan itu. Dan itulah alasan mengapa Yahwa adalah juru selamat tertinggi kita. Orang-orang Yahudi tidak menginginkan hal itu. Mereka hanya menginginkan seorang Mesias yang dapat menggulingkan orang-orang Romawi. Oke Mario, tolong buka kitab Yohanes pasal 8. Di sini Yahuswa mencoba menjelaskan misinya yang besar. Bahwa misinya jauh lebih luas dan memberikan pembebasan yang jauh lebih masif dari hanya sekedar kelepasan dari satu musuh duniawi. Mari kita baca ayat 31 sampai ayat 36. Maka Yahuswa berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yahuswa kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa
adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Iya, inilah pembebasan yang sejati. Benar. Oh ya, ada satu orang lain lagi pada saat kelahiran Yahosua yang mengerti hal ini. Mungkin lebih baik daripada siapapun, termasuk Zakaria, tentang apa yang dituntut dari misi Sang Mesias. Dia adalah Simeon. Anda ingat, Doni? Ya, Ketika Yusuf dan Maria membawa bayi Yahosua ke Bait Suci, dia ada di sana dan dia mengucapkan sebuah nubuatan. oke, langsung bacakan kalau sudah dapat, Mario. Baiklah, ini dari kitab Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat 32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Itu indah, penghiburan bagi Israel. Sungguh gelar yang sempurna untuk Sang Mesias. Ya, benar, begitulah dia. Oke, saya lanjutkan. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Yahwa. Ia datang ke Bait Suci oleh Roh Kudus. Ketika Yahosua, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Yahwa, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Hal yang menurut saya sangat menarik dari kata-kata Simeon adalah bahwa dia tahu sosok yang dijanjikan ini bukanlah seorang penyelamat yang akan memusnahkan semua orang non-Yahudi, tetapi dia adalah terang yang akan menerangi mereka untuk membawa pewahyuan atau pencerahan kepada orang-orang non-Yahudi. Dan itulah harapan yang kita semua miliki. Yahosua disediakan oleh Yahwa untuk menjadi juru selamat dunia. Dia adalah anugerah Yahwa kepada dunia. Kita semua tahu ceritanya. Setelah menjalani kehidupan tanpa dosa dengan cara berserah dengan sempurna pada kehendak Yahwa, Yahosua mati menggantikan kita. Pada hari ketiga, Yahwa menghidupkannya kembali, dan kemudian sebagai pengakuan dan rasa syukur atas pengorbanannya yang besar, Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31 mengatakan, "Dialah yang telah ditinggikan oleh Yahwa dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa." Cukup menarik memperhatikan bahwa Yahwa merasa bersyukur dengan meninggikan Yahosua seperti itu, Doni. Iya, benar, dan itulah yang dia lakukan. Itulah yang menunjukkan besarnya kasih Yahwa pada kita. Nah, perhatikan kitab Yohanes pasal 10 ayat 17. Apakah yang dikatakan di situ, Mario? Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jika kita membahasakannya dengan bahasa modern, dia berkata, "Bapakku sangat mengasihimu, sehingga dia menjadi semakin mengasihiku lagi, karena aku bersedia memberikan hidupku untukmu." Ya, begitulah besarnya Anda dikasihi. Sama seperti Yahwa membangkitkan para penyelamat di masa lalu untuk membebaskan umatnya dari musuh duniawi. Demikian pula dia membangkitkan Yahosua untuk membebaskan umatnya dari dosa-dosa mereka. Oke, Mario, mari kita tutup dengan kitab Yohanes pasal 3 ayat 16-17. Nah, saya tahu Anda sudah menghafal ayat-ayat ini, Mario. Nah, apa yang dikatakan di situ? Iya, karena seluruh Injil diringkas dalam 2 ayat ini, Doni. Ayat itu berkata, "Karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Yahwa mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia." Tawaran keselamatan ini masih tersedia. Ini diberikan secara gratis untuk semua orang yang mau berpaling kepada Yahwa, juru selamat kita, dan menerima anugerah besarnya dengan iman. Para pendengar, jangan menunggu. Datanglah kepadanya, apa adanya Anda. Dia telah berjanji untuk menerima Anda. Benar. Melalui juru selamat yang telah dia sediakan sendiri. Yahwa berkata, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Itu adalah sebuah janji yang selalu bisa Anda klaim. Amin. Baiklah, jangan kemana-mana para pendengar. Saat kami kembali, kita akan menjawab pertanyaan Anda yang dikirim ke kotak surat harian kami. Tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Kebanyakan orang saat ini percaya bahwa hari Sabtu adalah Sabat hari ke-7 dalam kitab suci tanpa alasan lain. Selain karena hari itu adalah hari di mana orang Yahudi beribadah. Masalahnya adalah, ini tidak membuktikan apa-apa. Mengatakan orang Yahudi beribadah pada hari Sabtu. Oleh karena itu, hari Sabtu adalah hari Sabat karena pada saat itulah orang Yahudi beribadah. Adalah sebuah contoh yang sangat baik dari sebuah penalaran melingkar. Kebenaran yang mencengangkan adalah bahwa para sarjana Yahudi sendiri mengakui bahwa hari Sabtu bukanlah hari Sabat kuno yang asli sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab suci. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, kunjungi situs web kami world/chance.com. Bacalah artikel yang berjudul Kaum Yahudi dan Hari Sabat. Sekali lagi, baca Kaum Yahudi dan Hari Sabat di world/chance.com. Nah, kita punya pertanyaan hari ini dari Taiwan. Sepertinya kita pernah mendapatkan pertanyaan dari sana sebelumnya, ya kan? Ya, saya yakin begitu. Beberapa waktu yang lalu, Mario. Oke, Taiwan. Anda tahu, Taiwan berada di area cincin api. Tetapi tahukah Anda bahwa Taiwan adalah salah satu tempat paling rawan gempa di dunia? Hah? Tidak, saya baru tahu sekarang. Iya, setiap tahun mereka terdeteksi mengalami lebih dari 1.000 gempa bumi yang dapat dirasakan dan lebih dari 17.000 gempa yang tercatat tetapi tidak terasa. Itu gila, itu berarti 50 gempa bumi sehari? Iya, begitulah. Wow, mereka yang tinggal di sana adalah orang-orang pemberani. Oke, mari kita lihat. Jia Li menulis, kisah Alkitab yang selalu mengganggu saya adalah kisah Yefta. Apakah dia benar-benar membunuh putrinya sendiri? Saya juga bertanya-tanya tentang hal itu, Doni. Singkatnya, tidak. Dia tidak melakukannya. Baik, bagi para pendengar yang belum mengetahui kisah Yefta, mari kita rangkum. Yefta adalah seorang hakim di Israel pada zaman dulu. Ketika orang Amon datang dan berperang melawan Bani Israel, Yefta diminta untuk memimpin pasukan dalam perang melawan orang Amon tersebut. Nah, Yefta tahu bahwa kemenangannya bersumber dari Yahwa. Jadi sebelum pertempuran, dia berdoa dan bersumpah. Nah, Mario tolong buka dan bacakan kitab Hakim-Hakim pasal 11, ayat 30 dan 31. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Di sini dikatakan, lalu bernasarlah Yefta kepada Yahwa katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Yahwa, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Jadi, kedengarannya bagus, ya kan? Dia mendedikasikan dirinya untuk Yahwa sebelum pertempuran dimulai, dan dia berjanji untuk mempersembahkan apapun yang keluar dari rumahnya untuk menemuinya ketika dia kembali ke rumah. Sepertinya dia sudah lelah dilompati oleh anjingnya saat pulang ke rumah dan ingin menyingkirkannya. Iya, mungkin. Tapi bukan itu yang terjadi, Mario. Yahwa memberikan kemenangan kepada orang Israel dan kemudian Yefta kembali ke rumah. Oke, sekarang bacalah ayat 34. Apa yang menyambutnya, Mario? Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Jadi yang keluar menyambutnya adalah putrinya sendiri. Bukan anjing kampung yang kotor, tapi putrinya. Dan putrinya ini adalah anak satu-satunya. Sekarang ayat berikutnya, ayat 35. Ayat ini yang menyebabkan kebingungan. Oke, silakan dibacakan, Mario. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Yahwa, dan tidak dapat aku mundur." Inilah yang membingungkan semua orang. Yefta telah berjanji kepada Yahwa untuk mempersembahkan apapun yang keluar dari rumahnya, dan dia tidak bisa membatalkannya. Ya, itu benar-benar terdengar seperti dia menepati nasarnya dan membunuh anaknya. Saya juga bertanya-tanya tentang itu. Apakah dia betul-betul melakukannya, Doni? Tidak. Itu akan menjadi pembunuhan dan perintah ke-6 dengan jelas menyatakan jangan membunuh. Yahwa tidak akan menyetujui tindakan seperti itu, walaupun alasannya adalah untuk memenuhi sumpah. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia jelas merasa kesal, jadi dia melakukan sesuatu untuk memenuhi sumpahnya. Apa yang dia lakukan, Doni? Sebuah petunjuk ditemukan dalam ayat 31, dalam sumpah aslinya. Yefta berkata bahwa dia akan mempersembahkan sebagai korban bakaran apapun yang pertama keluar dari pintu untuk menyambutnya. Frasa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai korban bakaran sebenarnya berasal dari kata Ibrani yang berarti naik
Kata ini bahkan digunakan untuk menyebut tangga. Jadi, idenya adalah bahwa Yefta akan memberi atau mengunjukkan ke atas, ke surga, sama seperti persembahan unjukan kepada Yahwa apapun yang keluar untuk menyambutnya. Sekarang, petunjuk selanjutnya dapat ditemukan dalam apa yang terjadi selanjutnya. Lanjutkan dan baca terus hingga akhir pasal ini, Mario. Ada 4 ayat, Mario. Baik, Yefta menjelaskan sumpahnya kepada putrinya, dan kemudian dia berkata, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Yahwa, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Yahwa telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi, gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Perhatikan ketakutannya, bukan karena dia akan dibunuh. Dia tahu itu tidak akan terjadi. Dia tidak meratapi kehilangan nyawanya. Dia menangisi, apa Mario? Kegadisannya. Iya, benar. Jadi maksud dari ikrar yang Yefta ucapkan adalah bahwa dia akan mendedikasikan hidup putrinya untuk melayani Yahwa. Dia tidak akan pernah menikah. Dia tidak akan pernah punya anak. Dikatakan tepat di ayat 39, bagaimana dia menjalankan sumpahnya. Dia tidak pernah kenal laki-laki. Benar. Kata kenal dalam konteks ini merujuk pada hubungan seksual. Seperti dalam kitab Kejadian di mana dikatakan Adam mengenal istrinya dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, dan ini benar-benar akan menjadi sebuah pukulan telak bagi Yefta. Dia adalah anak satu-satunya. Jadi jika dia tidak bisa menikah dan memiliki anak, garis keturunan Yefta akan berhenti bersamanya. Tidak akan ada orang yang meneruskan namanya. Tepat. Nah, perhatikan di ayat 40 dikatakan, dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta. Kata meratapi di sini bukanlah pilihan kata terjemahan yang terbaik. Meratapi dalam bahasa Indonesia mengandung konotasi berkabung. Anda menangis, sedih, dan berduka saat Anda meratapi sesuatu. Tetapi kata Ibrani memiliki arti yang berbeda. Kata aslinya adalah tau nau, dan itu berarti menyatakan pujian untuk merayakan atau memperingati. Jadi ini merujuk pada penghormatan. Jadi itu bukan semacam kesedihan dalam pemakaman besar. Oh, saya yakin Putri Yefta menghabiskan 2 bulan itu dengan menangis. Gadis-gadis Yahudi berharap Mesias suatu hari akan lahir melalui garis keturunan mereka. Dia mungkin bermimpi menjadi seorang istri dan ibu suatu hari nanti. Tapi dia menghormati sumpah ayahnya dan mendedikasikan hidupnya untuk melayani Yahwa. Untuk inilah putri-putri Israel memperingati dia setiap tahun untuk memperingati kesetiaannya, bukan untuk meratapi kematiannya. Nah, itu jauh lebih masuk akal. Saya juga selalu bertanya-tanya tentang kisah itu, Doni. Baiklah, kita punya waktu untuk satu pertanyaan singkat lagi. David Mutu dari Kisimu, Kenya, menulis, "Shalom saudara-saudara dalam nama Yahusua. Tahukah Anda, apakah memungkinkan untuk membeli kalender cetak dari kalender Alkitab? Ini akan sangat membantu. Tidak hanya untuk digunakan, tetapi juga akan bermanfaat saat kita berbagi kebenaran ini dengan orang lain untuk membantu mereka memahami cara kerjanya." Sebenarnya iya, kita memiliki formatnya di situs web kita yang dapat diunduh secara gratis. Kunjungi saja world/chance.com. Di beranda kita, gulir ke bawah, di sebelah kiri ada beberapa tab. Cari tab yang bertuliskan kalender lunisolar yang dapat dicetak. Itu ada di bagian bawah. Iya, saya merasa sangat terbantu memiliki versi cetak dari kalender tersebut. Kalender cetak membantu Anda memvisualisasikan bagaimana waktu dihitung menggunakan kalender lunisolar dari kitab suci. Nah, hal lain yang juga dapat Anda lakukan adalah menemukan bulan dalam kalender modern yang memiliki tata letak yang sama dengan bulan lunar. Misalnya, bulan Juni 2019 dimulai pada hari Sabtu. Ini berarti bahwa semua hari Sabtu lainnya jatuh pada tanggal 8, 15, 22, dan 29 pada bulan itu. Menarik. Mirip dengan kalender Alkitabiah di mana hari ke-7 Sabat selalu jatuh pada hari ke-8, 15, 22, dan 29 pada bulan lunar. Iya benar. Dan selain itu, setiap bulan memiliki tata letak yang sama. Karena siklus mingguan dimulai ulang setiap bulan baru.
Tetapi ketika Anda berbagi dan Anda membutuhkan visualisasi yang cepat dari tata letak kalender Alkitab, maka kalender cetak itu bisa membantu. Baik, terima kasih Doni. Para pendengar, kami senang mendengar pesan-pesan dari para pendengar kami. Dimanapun Anda mendengarkannya, baik melalui siaran gelombang pendek, melalui situs web kami, atau di YouTube. Untuk mengirim pesan kepada kami, kunjungi saja worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Nah, kami mungkin tidak dapat membahas semuanya saat siaran, tetapi kami akan mencoba untuk membahasnya dalam segmen tanya-jawab di situs web kami. Sekali lagi, klik hubungi kami di worldslastchance.com. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Kathleen Kohler mengkhawatirkan putranya Ben. Selain bersekolah di kelas reguler, remaja itu bekerja berjam-jam di dua pekerjaan berbeda. Kamu tidak bisa terus seperti ini, Ben. Kathleen memberitahu putranya. Tubuhmu bukanlah mesin. Kamu juga harus meluangkan waktu untuk istirahat. Tapi seperti kebanyakan anak muda, Ben merasa tak terkalahkan. Hal buruk terjadi pada orang lain. Dia memahami itu dan dia pun berhati-hati. Jadi dia merasa tidak akan ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Kathleen tahu bahwa ceramah 10 detik dari seorang ibu tidak akan cukup untuk menyadarkan putranya. Jadi dia melakukan apa yang terbaik yang biasa dilakukan sebagai seorang ibu. Dia berdoa untuk perlindungan putranya. Malam itu, Ben terlambat pulang. Dia biasanya sampai di rumah pada tengah malam. Tetapi sudah jam 00.30 dini hari dan dia belum ada di rumah. Kathleen tidak bisa tidur sampai dia tahu putranya baik-baik saja. Jadi dia berbaring di tempat tidurnya sambil berdoa. Pukul 1 berlalu, belum ada kabar. Pada pukul 1:30, dia melompat kaget dari tempat tidur karena pintu rumahnya digedor. Apakah Ben lupa kuncinya? Saat mengintip lewat jendela depan, dia melihat sosok yang tidak dikenal berdiri di teras depan, dan itu bukan Ben. Itu adalah seorang petugas polisi. Apakah Anda ibu Ben Kohler? Petugas patroli itu bertanya. Iya, apakah dia baik-baik saja? Dia masih hidup, jawab polisi itu. Tapi dia mengalami kecelakaan. Dari penampakan jejak ban, dia tidak melakukan pengereman. Sambil menangis, Kathleen berkata, dia mungkin tertidur saat menyetir. Ya, dia anak yang beruntung, kata petugas itu. Jika dia melebar sedikit saja, dia akan mati. Belakangan, Kathleen mempelajari keseluruhan kejadian itu. Seperti yang dia takutkan, Ben kelelahan karena bekerja berjam-jam. Dalam perjalanan pulang, dia tertidur saat menyetir. Truknya keluar dari jalan raya, menuruni tanggul terjal dan masuk ke rawa. Pecahan kaca menancap di tengkoraknya. Ben sangat jauh dari tempat pertolongan terdekat. Saat itu sudah tengah malam dan dia tahu truknya tidak bisa terlihat dari jalan. Dia harus keluar untuk mendapatkan pertolongan. Setelah merayap di sepanjang jalan selama 15 menit, lampu depan sebuah kendaraan nampak datang ke arahnya dan berhenti. Sopir di mobil itu membantu Ben masuk ke mobilnya, kemudian membawanya ke sebuah stasiun pemadam kebakaran tak berawak yang jaraknya 5 mil jauhnya. Pria itu membunyikan alarm, lalu begitu dia tiba, orang asing itu pergi. Dia meninggalkan Ben yang duduk di luar gedung. Dalam 20 menit, petugas pemadam kebakaran tiba dan segera mulai bekerja untuk menghentikan pendarahan. Ketika mereka sampai di kota terdekat, para medis sedang menunggu untuk memasukkan Ben ke dalam ambulans. Mereka bergegas ke rumah sakit terdekat di kota lain, setengah jam perjalanan lagi. Di rumah sakit, Ben menerima transfusi darah yang sangat dibutuhkan. Seseorang sedang mengawasinya, kata dokter itu kepada orang tua Ben. 15 menit lagi dan dia akan mati kehabisan darah. Keluarga Kohler tidak pernah mengetahui identitas orang asing yang membantu Ben mendapatkan bantuan malam itu. Namun, satu hal yang mereka ketahui adalah bahwa melihat lokasi kecelakaan itu,
dan pertolongan yang didapatkan oleh Ben. Mereka sadar bahwa itu semua karena pemeliharaan dari Yang Maha Tinggi. Ben telah lolos dari kematian. Kitab Mazmur pasal 91 ayat 9-12 mengatakan, "Sebab Yahwa ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Doni dan para pendengar, harus saya akui pembahasan hari ini adalah sebuah konsep baru bagi saya. Saya dapat melihat bagaimana dengan mengaburkan fakta bahwa Yahwa adalah juru selamat kita, setan telah berhasil mengalihkan perhatian kita dari Bapa. Dan dengan melakukan ini, dia telah berhasil mengalihkan kasih dan keyakinan kita. Apakah Anda benar-benar akan mengasihi dan mempercayai seseorang yang terus-menerus Anda pandang sebagai sosok pendisiplin yang dingin ini? Iya, saya tidak, tentu tidak. Kita tidak sering mengutip dari kitab Yunus, tetapi di pasal 2 ayat 9 dikatakan, keselamatan adalah dari Yahwa. Dan ketika Yang Maha Kuasa adalah juru selamat Anda, apakah akan benar-benar ada sesuatu yang mustahil? Apakah ada kecanduan yang terlalu kuat, kecenderungan yang diwariskan atau ditanamkan yang terlalu kuat untuk diatasi olehnya? Tidak ada. Dan itulah yang harus kita ingat untuk hari-hari mendatang. Orang kadang-kadang bertanya, mengapa di WLC Anda begitu fokus pada nubuatan? Mengapa Anda harus selalu berbicara tentang sesuatu yang kelam dan menakutkan? Ya, tapi tidaklah menjadi kelam dan menakutkan jika Anda tahu bahwa Anda berada di pihak yang menang. Ya, Anda benar, Mario. Nah, tahukah Anda kisah bangsa Israel, pembebasan mereka dari perbudakan Mesir? Kesetiaan dan perhatian Yahwa untuk mereka selama bertahun-tahun, mereka mengembara di padang gurun. Dan akhirnya, kemenangan mereka saat masuk ke tanah perjanjian. Itu semua adalah gambaran dari pembebasan di masa yang akan datang. Pembebasan dari belenggu dosa, kesetiaan dan kepedulian Yahwa selama perjalanan hidup kita di padang gurun kita masing-masing. Terus, hingga saat Yahusua kembali dan menuntun kita ke tanah perjanjian di bumi yang baru. Itulah gambaran dan pemenuhannya. Dan sama seperti Yahwa membawa mereka dengan selamat melalui itu semua, Dia pun akan melakukan hal yang sama untuk kita. Iya benar. Dengarkan saya akan membaca kitab Ulangan pasal 7 ayat 6-9. Dan saat saya membacanya, ingatlah bahwa ini berlaku untuk kita. Sama seperti pada orang-orang Israel zaman dulu. Baiklah. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahwa, Elohimmu. Engkaulah yang dipilih oleh Yahwa, Elohimmu, dari segala bangsa di atas muka bumi, untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Yahwa terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Yahwa mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Yahwa telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir.
Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Yahwa Elohimmu, dialah Eloah, Elohim yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Anda tahu seperti yang kita bicarakan sebelumnya, Yosua adalah gambaran dari Yahusua. Nama mereka sama. Apa yang baru saja Anda baca mengingatkan saya pada pernyataan yang dibuat oleh Yosua. Dia berumur panjang. Dia memimpin bangsa Israel dengan selamat ke tanah Kanaan, dan mendekati akhir hidupnya, dia memanggil semua orang-orang Israel. Dan inilah yang dia katakan. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Yahwa Elohimmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Para pendengar, itu juga yang akan menjadi kesaksian kita. Tidak ada satupun dari janji-janji Yahwa yang akan tidak terpenuhi. Baik, bergabunglah kembali bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Terima kasih telah mendengarkan episode ini di Radio WLC. Kita hidup di masa-masa yang sangat serius. Dunia sedang berada di ambang bencana. Peristiwa-peristiwa bencana akan segera terjadi yang akan menutup zaman ini dan mengantarkan zaman berikutnya. Dalam belas kasihannya yang besar, Yahwa telah mengungkapkan tentang masa depan melalui nubuatan. Kitab Wahyu pasal 8 menubuatkan serangkaian peristiwa, masing-masing lebih parah dari yang sebelumnya, yang akan menghancurkan bumi. Persediaan makanan di bumi akan habis, kelaparan, dan penyakit sampar yang menyertainya akan terjadi. Persediaan air bersih bumi juga akan terpengaruh. Kitab Wahyu pasal 9 mengungkapkan bahwa setan akan menyamar sebagai makhluk luar angkasa. Teror dan kehancuran dari apa yang disebut invasi alien ini akan membuat orang-orang sangat membutuhkan keamanan dengan cara apapun. Kebebasan untuk hidup dan beribadah sesuai keyakinan di dalam hati akan menjadi tinggal kenangan. Banyak nyawa akan hilang selama rangkaian peristiwa ini. Dan ketika tanda binatang itu dipaksakan, akan ada yang menjadi martir. Setiap peristiwa akan mendatangkan krisis baru berikutnya sebagai sebuah panggilan belas kasihan yang terakhir untuk bertobat. Karena Yahwa menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Segera setelah kejadian yang dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9 telah terjadi, 7 tulah terakhir akan dicurahkan. Tulah-tulah ini dan juga sangkakala-sangkakala yang mendahuluinya akan mendatangkan malapetaka di bumi dan menyebabkan kehancuran dan kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kitab Yesaya pasal 24 memperingatkan dengan berkata, sesungguhnya Yahwa akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Bumi terhuyung-huyung parah seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Namun, bagi orang-orang yang percaya, ada harapan. Saat mengisahkan tentang akhir zaman, Yahusua berkata dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, akhir zaman akan traumatis. Memang akan seperti itu. Yahwa ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang sehingga dia mengizinkan peristiwa puncak yang terakhir ini untuk membangunkan jiwa-jiwa. Berita Injil Kerajaan Yahwa menyatakan bahwa melampaui peristiwa-peristiwa traumatis yang akan datang, kebahagiaan abadi sedang menanti semua orang yang menerima anugerah keselamatan dari Yahwa. Ketika Yahusua kembali, semua orang yang telah mati dalam iman pada jasa Sang Juru Selamat akan dihidupkan kembali pada kebangkitan pertama. Yahusua kemudian akan mengokohkan kerajaan Yahwa di bumi. Dia dan orang-orang yang telah ditebus akan memerintah bersama di bumi selama 1000 tahun pertama dari kekekalan itu. Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama itu telah berlalu. Jika Anda ingin bergabung dengan orang-orang yang telah ditebus dari segala zaman, dengan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Yahwa, buatlah keputusan. Terimalah keselamatan hari ini. Anda tidak harus membuat diri Anda siap terlebih dahulu. Bahkan sebenarnya, Anda tidak bisa. Saya juga tidak. Tidak ada yang bisa. Datanglah kepadanya, apa adanya Anda. Jangan menunggu sampai Anda berhenti berbuat dosa. Anda tidak akan menjadi lebih baik dengan usaha Anda sendiri. Terimalah undangan Yahwa untuk menjadi anggota kerajaannya di bumi baru yang kekal. Ketika Anda menerima undangan berharga ini, Yahwa akan memberi Anda hati yang baru. Dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat 26, dia menyatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru.
dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Menerima hadiah yang tak ternilai ini adalah satu-satunya cara untuk bergabung dengan kerajaannya. Datanglah pada Yahwa, apa adanya Anda. Dia menunggu dengan tangan terbuka lebar untuk menyambut semua orang yang datang kepadanya.